Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Dwi Oktaviarini. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Di bidang pengajaran, saya menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah di mana saya menyampaikan materi-materi dan memberikan media-media untuk dapat diakses mahasiswa secara baik, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Interaction adalah kegiatan saya bertatap muka dengan mahasiswa di kelas untuk dapat menyampaikan materi dan beberapa diskusi-diskusi dengan kasus-kasus terkini. Assessment adalah kegiatan saya menilai mahasiswa apakah mahasiswa telah menerima dengan baik, mengerti, dan memahami materi-materi yang telah saya sampaikan. Pada kali ini, saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar pengauditan. Mata kuliah dasar pengauditan merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan wawasan dan pemahaman tentang profesi akuntan publik dan pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang merupakan salah satu outcome dalam prodi kami. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah dasar pengauditan adalah diharapkan mahasiswa dapat menyusun konsep laporan audit yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi entitas bisnis. Dengan capaian pembelajaran tersebut, kemampuan akhirnya yang direncanakan adalah yang pertama adalah mahasiswa memahami secara umum materi dasar pemeriksaan. Kedua, mahasiswa memahami tentang profesi akuntan publik. 3. Mampu menjelaskan mengenai etika profesi yang terkait dengan profesi akuntan publik. 4. Mampu menjelaskan tujuan dan tanggung jawab audit. 5. Mampu menjelaskan keputusan-keputusan apa saja yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit yang ditemukan. 6. Mampu menjelaskan mengenai materialitas dan risiko audit. 7. Mampu menjelaskan hubungan antara pengendalian internal suatu entitas dengan pengujian pengendalian. 8. Menjelaskan peran penting audit internal dalam pelaksanaan audit independen. 9. Mampu menjelaskan tanggung jawab ketika terjadi kecurangan. 10. Mampu menjelaskan dampak teknologi terhadap proses audit. 11. Mampu menjelaskan penerapan pengambilan sampel audit. 12. Mampu menjelaskan opini-opini dalam laporan audit. 13. Mampu menjelaskan hasil akhir audit dalam satu kasus. Pokok bahasan dalam mata kuliah dasar pengauditan ini mencakup pengertian auditing, jenis-jenis audit, standar profesi akuntan publik, kode etik, perencanaan audit dan prosedur analitis, metodologi pengujian dalam audit, dan penilaian terhadap pengendalian internal dan perancangan pengujian substantif perusahaan. Assessment atau penilaian bagi mahasiswa saya sajikan dalam 5 indikator. Yang pertama adalah UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 25%, kehadiran dengan bobot 12,5%, keaktifan dengan bobot 12,5%, dan penugasan dengan bobot 25%. Di mana indikator-indikator penilaian ini saya sampaikan di awal perkuliahan melalui kontrak kuliah kepada mahasiswa. Platform yang saya gunakan adalah e-learning Umsida yang dapat diakses oleh masing-masing mahasiswa melalui SIM mahasiswa, di mana platform tersebut memuat mengenai materi-materi yang telah saya sajikan atau saya sampaikan, dan sebagai media untuk saya memberikan kuis kepada mahasiswa. Media lain yang saya gunakan adalah aplikasi WhatsApp yang mempermudah saya untuk berkomunikasi dengan mahasiswa terkait materi-materi yang dapat didiskusikan secara online. Berikut saya sajikan video pengajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Kabarnya bagaimana siang ini? Baik. Panas? Panas. Tapi semoga tidak menyurutkan tujuan kita untuk kuliah di siang hari ini. Oke, semoga ilmu yang nanti kita lakukan pada siang ini kita mendapat manfaat dan berkah. Amin. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya jelaskan review kembali perkuliahan minggu yang lalu mengenai pengertian audit. Yang masih ingat siapa? Ada yang masih ingat audit itu apa ya? Audit itu kan merupakan proses yang sistematik, gitu ya. Mengenai apa? Mengenai pengumpulan bukti, mengevaluasi, dan melaporkan, gitu ya. Nah, melaporkannya seperti apa? Yang sesuai dengan kriteria. Ada beberapa kriteria yang menjadi dasar atau pedoman dalam nanti menghasilkan audit report atau laporan audit. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi perusahaan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kriteria atau regulasi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, peraturan perpajakan. Ya, yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar akuntansi keuangan sebagai pedoman dasar dalam penyusunan, penyajian, dan pelaporan keuangan. Ya, nah hari ini saya akan menjelaskan mengenai bukti audit. Pernah mendengar mengenai bukti audit? Kan tadi kalau audit itu mengumpulkan untuk mengevaluasi bukti, begitu ya? Nah, bukti audit itu apa sebenarnya? Bukti audit. Tujuan dari bukti audit sendiri adalah, kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Oke. Tujuan audit itu untuk memberikan pernyataan mengenai pendapat apakah laporan keuangan yang sudah disajikan dalam semua aspek material sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dan sebenarnya bukti itu untuk menguji asersi manajemen. Asersi kan pernyataan pendapat, pernyataannya manajemen, begitu ya. Nah, untuk menguji apakah yang sudah disampaikan oleh manajemen itu tadi didukung oleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Dokumen-dokumennya apakah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh manajemen. Oke. Tadi kan untuk menguji asersi manajemen atau pernyataan manajemen. Apakah pernyataan yang sudah disampaikan oleh manajemen nanti didukung oleh bukti-bukti yang diberikan oleh manajemen. Nah, apa saja kategori manajemen, asersi manajemen itu ada. Yang pertama adalah keberadaan atau keterjadian, ya. Kapan dilakukan transaksi tersebut? Kemudian, apakah memang benar-benar ada transaksi tersebut? Dibuktikan dengan apa? Nota. Tanggalnya kapan, jumlahnya berapa, gitu ya. Kemudian dengan kelengkapan. Nah, nota tadi kalau kita beli nota, itu kan nggak hanya kita dapat kwitansi atau nota saja ya. Pasti sebelum nota kita melakukan permintaan pembelian, PO, purchasing order. Apakah nota tadi yang didapat didukung oleh adanya permintaan pembelian? Tuh. Kemudian hak dan kewajiban. Apakah kalau kita bilang hak dan kewajiban itu ada, apakah itu pembeliannya melalui hutang atau tunai? Kalau hutang maka akan muncul namanya kewajiban, gitu ya, yang harus diselesaikan, gitu ya, di waktu yang akan datang. Kemudian penilaian atau lokasi, apakah pencatatannya telah sesuai? Kalau ini misalkan belinya hutang, di jurnal pencatatannya di jurnal tepat atau tidak, gitu ya, itu alokasi. Kemudian apakah nanti kalau pembelian itu jangan sampai pembelian kredit itu nanti ditulis cash atau tunai, karena nanti alokasinya akan berbeda, meskipun bukan sama-sama mengeluarkan uang nantinya begitu, tetapi pada pencatatan dan penyajian laporan keuangan akan terjadi miss nanti ketika kita menghitung untuk total hutang. Terakhir kali rekapitulasinya akan berbeda. Kemudian keberadaan atau keterjadian asersi yang pertama kita bahas dulu nih. Mengenai keberadaan atau keterjadian ini berhubungan dengan apakah aktiva atau aset yang kita punya, aktiva atau utang perusahaan benar-benar ada dan dicatat pada tanggal neraca yang sama. Kalau misalkan kejadiannya transaksinya tanggal 16, berarti harus dicatat tanggal 16.
meskipun barangnya belum datang, meskipun uangnya belum dibayarkan, tetapi transaksinya sudah terjadi di tanggal 16. Berarti kita melakukan pencatatan akuntansi secara accrual atau basis cash ya. Accrual basis atau cash basis? Accrual basis atau cash basis? Accrual basis. Itu ya, metode pencatatan akuntansi kan ada dua, accrual basis dan cash basis. Kalau cash basis itu berdasarkan pada kalau uang itu diterima baru dicatat. Kalau kita membayarkan baru dicatat juga. Tetapi kalau accrual sudah tidak menunggu lagi apakah itu uang keluar atau masuk, tapi pada saat transaksi harus segera dicatat. Ya. Aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Itu utang, kemudian ada transaksi pendapatan atau transaksi biaya. Kelengkapan, aset yang kedua sekarang, kelengkapan. Apakah kalau kita berbicara mengenai kelengkapan berarti berhubungan dengan apakah telah memasukkan semua transaksi dan akun ke rekening yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian mendeteksi understatement laporan keuangan. Didukung nggak dengan dokumen-dokumennya? Tadi sudah saya salipkan satu bukti. Kalau beli harus ada PO, ada permintaan pembelian. Kalau tidak ada bagaimana? Berarti boleh diproses nggak transaksi itu? Nggak boleh. Gitu ya. Berarti harus ada permintaan dulu. Gitu ya. Tuh. Kemudian hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva tersebut benar-benar milik perusahaan atau bukan. Dinyatakan secara implisit. Kita lihatnya di mana? Ada di PO, di purchasing order, itu kan ada ya pembeliannya secara apa? Oh, ada syaratnya 2/30. Itulah ya, N/30 berarti dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan. Berarti apa namanya? Kredit. Terlihat sudah bukan tunai. Itu secara implisit. Dan hanya berkaitan dengan komponen neraca saja. Kalau kita bicara mengenai hak dan kewajiban itu hanya komponen neraca. Apakah itu utang atau piutang? Ya. Kemudian penilaian atau alokasi berhubungan dengan ketepatan metode penilaian maupun pengalokasiannya. Jangan sampai misal contohnya sekarang, kalau biaya gaji jangan sampai tertukar dengan upah tenaga kerja tak langsung. Sudah berbeda, harus tepat. Sama-sama membayar untuk karyawan, sama-sama membayar untuk pegawai, tetapi berbeda alokasinya. Karena nanti kalau kita mempostingnya atau mengalokasikannya beda, misal harusnya biaya gaji dimasukkan ke dalam upah tenaga kerja langsung, maka kan berpengaruh kemana? Biaya produksi yang meningkat atau naik, gitu ya. Sehingga dalam nanti penghitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan terdampak. Jangka panjangnya menentukan harga jual satu produk juga bisa terpengaruh. Itu dampak panjang dari kalau kita salah mengalokasikan penempatan biaya. Berhubungan dengan penilaian bruto, penilaian neto, dan ketelitian sistematis. Nah, sekarang penyajian dan pengungkapannya. Sekarang bagaimana dengan penyajian dan pengungkapan untuk bukti audit? Berhubungan dengan apakah masing-masing komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar. Kalau sudah dialokasikan dengan tepat, kemudian disajikan apa lagi? Pengalokasian itu kan berarti kita mempostingnya sudah tepat belum di buku besar. Nantinya penyajiannya di laporan keuangan. Bukti auditnya sekarang, segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya. Harap dicermati. Terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapat, untuk memberikan pendapat terakhir pada saat terbit audit report. Bukti data akuntansi terdiri dari apa? Buku besar, jurnal, kemudian apa? Ada lagi faktur pajak. Kemudian apa lagi? Ada pedoman akuntansi yang terkait. Pedoman akuntansi itu termasuk ke dalam apa? Kebijakan akuntansi perusahaan.
apakah ada notulen rapat yang terkait dengan penentuan besaran gaji, kemudian penentuan berapa persen cadangan kerugian piutang yang harus ditetapkan. Tuh. Kemudian bukti pendukung lainnya apa? Dokumen-dokumen. Itu hanya bukti pendukung. Ya. Buktinya ada di pencatatannya di buku besar nih. Tapi buku besar kan hanya nominal saja. Untuk menilai, untuk membuktikan apakah yang tertera di buku besar menyatakan hutang itu nilainya 20 juta. Anda lihat di mana? Kan nggak bisa lihat di neraca saja hutang. Berarti Anda harus lihat laporannya mana nih? Laporan hutangnya mana nih? Oh, hutang si A, si B, si C. Rekapnya mana? Oh, ternyata bulan Januari sekian puluh juta. Bulan Februari sekian puluh juta, itu ya terlihat. Nah, nanti akan terakumulasi di satu neraca di periode tahunan buku, itu ya. Kemudian konfirmasi dan pernyataan tertulis. Nah, konfirmasi dan pernyataan tertulis itu tidak hanya didapat dari pegawai, dari internal perusahaan, tetapi bisa juga dari pihak ketiga di luar perusahaan yang mempunyai kerjasama, yang mempunyai ikatan secara kegiatan ekonomi dengan entitas bisnis yang kita audit. Contohnya apa nih? Kalau kita bicara masalah piutang, berarti kita mengkonfirmasinya dengan pelanggannya, gitu ya. Tapi kalau kita bicara masalah hutang, berarti kita mengkonfirmasinya dengan supplier kita. Konfirmasi. Ya, menanyakan apakah saldo hutang atau piutang yang kita catat sudah sesuai dengan yang mereka catat di pihak ketiga itu. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Yang terakhir adalah informasi dari wawancara. Jadi, bukti audit itu tidak hanya didapat dari dokumen tertulis saja. Berbentuk catatan, berbentuk nota, bukan hanya itu. Tetapi juga dari wawancara. Anda mewawancari bagian terkait penjualan, bisa itu dijadikan sebagai bukti audit. Ya. Kemudian ada bukti yang cukup. Ada 2 kriteria. Dikatakan bukti audit itu memenuhi. Yang pertama adalah mengenai kecukupan bukti atau bukti itu cukup atau tidak. Berhubungan dengan jumlah atau kuantitas. Kalau kita bilang cukup, itu berarti kita bicara mengenai jumlah, banyaknya, begitu ya. Faktor yang menentukan apa? Yang pertama adalah faktor materialitas dan risiko audit. Di awal sekali pada saat perkuliahan di awal audit, auditor itu tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, bukan. Untuk mencari kecurangan, tidak. Tetapi auditor itu basicnya adalah harus curiga. Apakah yang disajikan ini sudah sesuai atau belum sih? Itulah. Kalau kita nggak curiga, otomatis kita nggak menemukan bukti. Nggak pakai dong ini, ya kan? Nah, karena dasar curiga itu kita menghitung. Dari mana dulu? Kalau kita mengaudit itu kan pertama kali yang diberikan oleh perusahaan adalah laporan keuangan secara utuh. Ya, neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 5 ini pasti. Yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor ekonomis dan efisiensi. Memperhitungkan antara manfaat dan biaya. Apakah bukti audit yang nantinya kita kumpulkan, manfaat dan biayanya besar mana? Tuh, ya. Dan yang terakhir adalah banyaknya karakteristik populasi. Semakin besar populasi, otomatis semakin banyak bukti yang harus kita kumpulkan. Contohnya, misalkan kalau kita di pembelian, berarti kan kita harus ke supplier untuk ngecek harga. Bener nggak sih harga yang dibawa oleh bagian pembelian kita ini sudah sesuai dengan yang ditawarkan oleh supplier? Ada nggak PO-nya? Ada nggak permintaan? Jangan-jangan 1% aja meminta secara di bawah tangan, tidak melalui dokumen, tidak ada PO-nya. Ya, jadi tidak ada validasi atau tidak ada persetujuan dari atasan, gitu ya. Boleh nggak sih, gitu ya? Itu yang dimaksud di faktor ketiga. Nah, sekarang tadi ada 2 syarat. Yang satu mengenai kecukupan bukti, yang kedua adalah mengenai kompetensi bukti atau bukti yang kompeten. Berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan kualitas atau mutu dari bukti. Apakah dapat dipercaya, atau sah, atau objektif, atau relevan. Faktor penentunya apa? Yang pertama,
sumber bukti. Kalau kita mengaudit di siklus penjualan, otomatis kita meminta keterangannya di mana? Di bagian penjualan. Nggak mungkin kita minta di bagian teknik dong, ya toh? Apalagi di bagian R&D, nggak mungkin. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber bukti. Kita meminta informasi, meminta konfirmasi, meminta dokumen itu di sumber yang tepat, sesuai dengan yang kita audit. Ya. Yang kedua, relevansi bukti. Buktinya sesuai dengan tujuan audit enggak? Kita mau untuk di siklus penjualan, kita mau melihat apakah jumlah yang tertera di situ, jumlah penjualan itu sudah sama dengan laporan penjualan dalam 1 tahun. Berarti kita meminta apa? Meminta rekap laporan penjualan. Oke, yang ketiga adalah objektivitas bukti. Apabila dipakai dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berbeda, hasilnya adalah relatif sama. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita mau ke piutang nih, ya piutang. Kalau kita mau laporan kemanapun, itu piutangnya juga tetap. Nanti kita konfirmasi ke pihak ketiga, ke pelanggan kita. Piutang itu kan berarti uang kita dari pelanggan gitu ya, ke nasabah. Nah, kita minta data ke nasabah, apakah saldo yang kita catat sudah betul? Itu hasilnya sama. Gitu ya, karena prosesnya juga sama. Kita juga di bagian yang sama, penjualan itu. Jadi diputer dimanapun akan menghasilkan hasil yang sama. Itu yang namanya objektivitas. Dipakai dimanapun akan sama. Misal nih, di bagian gudang minta dong laporan penjualan. Nah, laporan penjualan yang ada di accounting dengan di gudang harusnya sama. Kalau accounting bilang, oh penjualan bulan ini 25 juta dari 200 eksemplar. Berarti gudang bilangnya bulan yang bersangkutan keluar 200 eksemplar. Itu artinya sama. Itu artinya objektif. Dipakai oleh beberapa bagian, itu hasilnya akan sama. Yang terakhir adalah saat dan waktu kapan diperoleh bukti. Bu, dapat buktinya, tapi itu bukti yang dilakukan 2 tahun yang lalu. Bukti penjualan 2 tahun yang lalu, Bu. Jumlahnya sama, jenisnya sama, karakteristiknya sama, spesifikasinya sama. Kebetulan harga jualnya sama, tetapi tanggalnya saja yang berbeda. Bisa dijadikan. Oke, sekarang saya mau tanya, boleh? Boleh ya. Dari materi-materi tadi, ya, itu kalau bisa saya tanyakan, mengapa sih bukti audit itu diperlukan? Kira-kira mengapa ketika mengaudit, auditor itu memerlukan bukti untuk dapat dievaluasi? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya, boleh Mbak. Kira-kira kenapa? Di audit ini diperlukan untuk memastikan dari keaslian dan juga kebenaran dari suatu laporan keuangan, sehingga hal tersebut yang akan menjadi dasar untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan suatu perusahaan. Oke. Pernyataan yang disampaikan tadi sudah sesuai sama yang saya sampaikan di awal ya. Kenapa bukti audit diperlukan? Untuk mendukung apakah laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan itu sudah sesuai atau belum. Angkanya cocok nggak? Kalau misalkan nggak cocok, angkanya bisa diterima apa tidak? Itu termasuk ke dalam materialitas. Misal nih, ada selisih Bu, dari yang saya audit, itu dengan laporan yang diberikan oleh perusahaan, itu jumlahnya berbeda. Bedanya berapa selisihnya? Rp25. Nah, kalau Rp25 itu kan tidak materialitas, jadi bisa diabaikan begitu ya. Mungkin ada koma yang berbeda, gitu ya. Mungkin ada penulisan di Rp25 yang kemudian sama accounting atau sama kasir dibulatkan saja jadi ribuan, begitu ya. Nah, secara angka-angkanya tidak terlalu materialitas, boleh diabaikan. Makanya akan dihitung, kita akan menghitung tingkat materialitas dan risiko audit. Ya, itu adalah materi setelah bukti audit. Tuh. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali menilai bukti audit. Faktor-faktor penentu lainnya dalam menilai kompetensi dan kecukupan bukti. Yang pertama adalah kemampuan pemberi bukti.
mampu dan tidak mampu. Kita kembali ke sumber ya. Kalau kita mencari bukti untuk siklus penjualan, berarti kan kita minta ke bagian penjualan boleh, ke bagian piutang boleh. Ya, kalau kita minta ke kasir kan sama-sama pegang uang, Bu. Kemungkinan dia tahu, ya kemungkinan. Tetapi apakah dia mampu menjelaskan? Belum tentu. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian go public atau non go public. Perusahaan ini go public atau tidak go public, kita harus menentukan. Kalau tidak go public berarti dokumennya apa saja nih. Beda dengan yang perusahaan sudah go public, otomatis lebih detail kembali. Yang ketiga, tenaga ahli dan auditor langsung. Kemampuan memberinya bukti, Anda lebih percaya ke tenaga ahli atau auditor langsung? Kira-kira. Dalam memberikan bukti, Anda lebih percaya ke tenaga ahli atau auditor langsung? Auditor langsung ya, karena yang tahu bagaimana di lapangan. Buktinya apa saja? Bu, tenaga ahli kan iya tenaga ahli. Ya, beliau paham secara teori. Tetapi kondisi di lapangan, beliau pada saat itu tidak ada. Begitu ya? Jadi yang lebih paham mengenai detailnya adalah auditor langsung. Kita lihat dulu, kita tanyanya mengenai apa? Kalau kita bertanya mengenai penjualan di PT X, ini sebenarnya ini ada kesalahan di sini, ada masalah di sini. Kita tanyanya ke auditor langsung. Tetapi kalau bagaimana menilai penjualan secara umum, itu kita boleh tanya kepada tenaga ahli. Jadi harus dibedakan ya. Kapan kita meminta informasi ke tenaga ahli, kapan kita mau ngambil informasi atau menjadikan informasi sebagai bukti itu di auditor langsung. Integritas manajemen dan terakhir adalah kondisi keuangan klien. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan hari ini. Ada beberapa yang harus Anda selesaikan terkait dengan bukti audit yang insya Allah nanti kita bisa jadikan bahan diskusi kita di minggu depan ya. Nanti masing-masing Anda membuat daftar bukti audit di masing-masing siklus. Boleh dicatat, ada di siklus penjualan, ada siklus pembelian, dan persediaan. Nanti kira-kira dokumennya apa saja yang perlu dikumpulkan untuk dijadikan bukti dan dievaluasi. Nah, untuk perkuliahan hari ini bisa saya cukupkan? Bisa? Bisa ya? Oke, semoga ilmunya kita bermanfaat. Kita kembali lagi minggu depan dan kita akan berdiskusi mengenai dokumen apa saja yang bisa dijadikan bukti audit dan kita ke materi materialitas dan resiko. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.